Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika Bisnis. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat soal atau masalah tentang kaidah pencacahan atau counting ya. Nah, di sini kita punya permasalahan sebagai berikut. Jadi ada suatu kelas gitu, isinya ada 9 orang pria dan 8 orang wanita. Nah, kita ingin menentukan banyaknya cara untuk memilih 5 orang perwakilan dari kelas tersebut dengan setidaknya terdapat 2 orang wanita. Nah, pada permasalahan tentang kaidah pencacahan, ini biasanya terbagi jadi 2 bagian besar gitu ya, yang tidak lain merupakan permutasi dan kombinasi. Nah, seringkali kita bingung menentukan ini pakai permutasi atau kombinasi ya. Nah, ini sederhananya tinggal melihat apakah urutan itu diperlukan dalam permasalahan yang ada. Nah, jika kita mementingkan urutan, maka kita akan gunakan permutasi. Sebaliknya, jika tidak dipentingkan urutannya, maka kita akan gunakan kombinasi. Nah, dalam kasus ini, di sini kita hanya ditanyakan banyaknya cara memilih 5 orang perwakilan kelas dengan setidaknya terdapat 2 orang wanita. Artinya, urutan wanita yang mana yang terpilih atau pria yang mana yang terpilih itu tidak penting. Maka dari itu kita akan menggunakan kombinasi. Nah, di sini kombinasi ini adalah sebagai berikut ya. Jadi misalkan ada n objek begitu, saya pilih r objek atau biasanya kita tulis sebagai berikut ya, c n, r. Nah, dari n kita pilih r. Nah, ini kombinasi ini adalah n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Dan untuk permutasi, ini bedanya adalah n faktorial dibagi n min r faktorial saja ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa permutasi ini perlu ada urutan dalam ceritanya, sedangkan kombinasi ini tidak perlu ada urutan ya. Jadi kita lihat untuk kombinasi sebagai berikut. Di sini tertulis bahwa setidaknya terdapat 2 orang wanita. Berarti kemungkinannya ada 4 kasus ya. Jadi ada kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah 2 wanita dan 3 pria ya. Saya singkat W dan P. Nah, dalam kasus ini 2 wanita berarti kita akan memilih 8 dari 8 orang, kita akan pilih 2 ya. Berarti kombinasi 8-2 karena kita menggunakan kata hubung dan pemilihan wanita dan pria ini saling bebas, artinya tidak saling berkaitan satu sama lain, maka dari itu banyak caranya kita kalikan dengan 3 pria, dari 9 kita pilih 3, berarti kombinasi 9-3 ya. Dan kita akan peroleh ini 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial 2 faktorial dikali dengan 9 faktorial dibagi 6 faktorial 3 faktorial. Dan ini menghasilkan 8 kali 7 dibagi 2 ya, 2 faktorial itu 2. Dikali ini 9 kali 8 kali 7, oke, 6 faktorialnya dicoret. Dibagi ini 3 kali 2 ya. Dan ini bisa sedikit kita sederhanakan. 4, ini 3, ini 4. Jadi kita punya ini 4 kali 4, 16. 16 kali 3, 48. Dikali dengan 7 kali 7, yaitu 49 ya. Dan ini menghasilkan 2352. Nah, lalu untuk kasus yang kedua, ini 3 wanita dan 2 pria. Jadi kita akan lakukan cara yang serupa ya. Kombinasi 8, 3 kali kombinasi 9, 2. Itu adalah 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial dikali 9 faktorial bagi 7 faktorial, 2 faktorial. Yang tidak lain adalah 8 kali 7 kali 6 dibagi 5 faktorialnya sudah tercoret ya. 3 faktorial adalah 3 kali 2. Dikalikan dengan ini 9 kali 8 dibagi 2 ya. 3 kali 2 itu 6, jadi ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret jadi 4. Dan ini hasilnya adalah 2016. Selanjutnya, untuk kasus yang ketiga,
itu adalah 4 wanita dan 1 pria. Jadi kita punya kombinasi 84 dikalikan kombinasi 91. Yang tidak lain adalah 8 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial dikali 9 faktorial per 8 faktorial 1 faktorial. Yaitu adalah ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 dibagi 4 kali 3 kali 2 dikali dengan ini 9 gitu ya. Dan ini menghasilkan 630. Dan kasus yang terakhir adalah semuanya wanita. Jadi kita akan punya ini 0 pria gitu ya. Kita akan punya ini adalah kombinasi 85 dikali kombinasi 90. Yang tidak lain adalah 8 faktorial per 3 faktorial 5 faktorial dikali 9 faktorial per 9 faktorial 0 faktorial. Ini saling menghabiskan dan 0 faktorial adalah 1. Jadi kita punya 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 kali 2. Dan ini bisa kita coret dan menghasilkan 56. Dari keempat kasus ini kasus-kasus ini adalah kasus yang saling lepas. Artinya, kasus-kasus ini tidak bisa terjadi secara bersamaan, ya. Maka dari itu, banyaknya cara di sini perlu kita jumlahkan. Jadi kita harus jumlahkan ini 2352 ditambah 2016 ditambah 630 dan ditambah 56. Sehingga banyak cara. Totalnya ini adalah 5054 cara ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita punya ceritanya dari 5 orang yang terpilih, terdapat 2 orang wanita. Nah, kita ingin menentukan banyaknya cara untuk mengurutkan kelima orang tersebut dalam satu barisan dengan syarat seluruh siswa wanita ini harus selalu bersebelahan dengan siswa pria. Nah, di sini karena urutan berlaku, maka kita akan gunakan permutasi ya di sini. Namun ada cara yang lebih mudah daripada permutasi, yaitu dengan biasanya kita kenal dengan istilah filling slot, gitu ya. Jadi di sini ada 5 orang ya. Jadi kita akan siapkan 5 buah tempat kosong atau slot gitu. Nah, seluruh siswa wanita harus bersebelahan dengan siswa pria. Jadi mau tidak mau pilihannya adalah pria, wanita, pria, wanita, pria. Dan tidak ada lagi pilihan lain ya dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kita ingin menempatkan 2 wanita dan 3 pria, tapi melihat urutan. Jadi kita akan tempatkan ada 3 kemungkinan di pilihan pertama, karena ada 3 pria. Selanjutnya tersisa 2 kemungkinan, lalu tersisa 1 kemungkinan lagi pria. Dan untuk wanita sama ya, ini ada 2 kemungkinan dan ada 1 kemungkinan di slot keempat. Maka dari itu hasilnya tinggal kita kalikan saja, gitu ya. Jadi ini adalah 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1, yaitu adalah 12 cara. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.